Halo masyarakat, di video kali ini gue akan menjelaskan semua jenis villager yang ada di Minecraft maupun villager di versi Java atau Bedrock coy. Dah itu aja. Armorer, Workstation Blaze Furnace. Armorer berfokus pada perlengkapan pertahanan. Villager ini membeli coal, iron ingot, dan lava bucket sebagai sumber emerald coy. Lalu menjual armor dari level rendah hingga level tinggi. Pada level awal, player bisa mendapatkan chainmail dan iron armor, lalu meningkat menjadi diamond armor saat level expert dan master. Armor yang dijual sering memiliki enchantment acak sehingga bisa langsung dipakai tanpa enchanting table. Armorer sangat cocok dipadukan dengan iron farm karena permintaan iron ingot yang tinggi, membuat siklus emerald menjadi stabil dan berkelanjutan untuk kebutuhan gear definisi jangka panjang. Butcher, Workstation Smoker coy. Butcher adalah penyedia makanan matang yang konsisten. Villager ini membeli berbagai daging mentah seperti pork chop, beef, dan chicken, kemudian menjual versi matang yang siap dikonsumsi. Pada level tinggi, Butcher juga menjual dried kelp block yang bisa dipakai sebagai bahan bakar furnace coy. Perannya penting karena menghilangkan kebutuhan memasak manual dalam jumlah besar. Dengan memiliki peternakan hewan sederhana, player bisa menukar hasil ternak menjadi emerald sekaligus memperoleh suplai makanan matang tanpa proses tambahan. Cartographer, Workstation Cartography Table coy. Cartographer berkaitan dengan eksplorasi dunia. Villager ini membeli paper dan glass pen, lalu menjual berbagai jenis peta serta banner coy. Pada level lebih tinggi, Cartographer menyediakan explorer map yang menunjukkan lokasi struktur langka yang sulit ditemukan secara manual. Perannya membuat eksplorasi dunia menjadi lebih terarah dan efisien. Selain itu, trade banner dan item dekoratif memberi opsi tambahan bagi player yang suka membuat penanda wilayah atau dekorasi base. Cleric, Workstation Brewing Stand coy. Cleric berhubungan dengan item magis dan brewing. Villager ini membeli rotten flesh, gold ingot, dan nether wart, lalu menjual redstone dust, glowstone, lapis lazuli, bottle of enchanting, dan ender pearl. Trade rotten flesh sangat penting karena mob farm zombie menghasilkan item ini dalam jumlah besar. Dengan Cleric, item yang biasanya tidak berguna berubah menjadi emerald coy. Kehadiran ender pearl sebagai trade menjadikannya Cleric sumber renewable untuk progres menuju end dimension. Farmer, Workstation Composter coy. Farmer adalah tulang punggung ekonomi emerald awal permainan. Villager ini membeli hasil panen seperti wheat, carrot, potato, beetroot, pumpkin, dan melon. Pada level tinggi, farmer menjual golden carrot dan glistering melon. Golden carrot dikenal sebagai makanan terbaik karena saturation yang tinggi coy. Dengan membuat farm tanaman sederhana, player dapat menghasilkan emerald dalam jumlah sangat besar. Farmer menjadi fondasi awal trading hall karena trade yang mudah dan cepat diulang. Fisherman, Workstation Barrel coy. Fisherman membeli ikan mentah dan string, lalu menjual ikan matang serta fishing rod enchanted. Fishing rod dengan enchantment biasanya membutuhkan XP dan enchanting table, tetapi Fisherman memungkinkan kalian mendapatkannya langsung melalui trading. Dengan farm string dari spider atau fishing farm, player dapat mengubah hasil farm menjadi emerald sekaligus mendapatkan alat memancing berkualitas tinggi tanpa grinding enchantment yang lama. Fletcher, Workstation Fletching Table. Fletcher terkenal karena trade stick menjadi emerald coy. Villager ini membeli stick, flint, dan feather, lalu menjual arrow, bow, dan crossbow. Trade stick sangat mudah karena hanya memerlukan wood farm sederhana. Fletcher sering dijadikan sumber emerald tercepat di early game. Selain itu, panah yang dijual membuat player tidak perlu crafting manual dalam jumlah besar, terutama bagi yang sering menggunakan bow atau crossbow. Leather Worker, Workstation Cauldron coy. Leather Worker membeli leather, rabbit hide, dan flint, lalu menjual leather armor serta saddle coy. Saddle biasanya sulit ditemukan karena hanya muncul di chest structure tertentu. Dengan Leather Worker, saddle menjadi item renewable yang bisa didapatkan kapan saja. Trade leather juga cocok dengan cow farm, sehingga siklus emerald dapat berjalan konsisten. Peran Leather Worker sering dianggap kecil, tetapi sangat membantu mobilitas player dengan kuda sejak awal permainan. Librarian, Workstation Lectern coy. Librarian adalah sumber utama enchanted book. Villager ini membeli paper, book, dan ink sack, lalu menjual bookshelf, lantern, dan enchanted book dengan berbagai jenis enchantment. Enchantment langka seperti mending, efisiensi 5, dan unbreaking 3 bisa diperoleh melalui trading. Librarian memungkinkan player mendapatkan enchant terbaik secara konsisten tanpa bergantung pada RNG enchanting table. Karena itu, Librarian sering menjadi inti utama trading hall endgame. Mason, Workstation Stone Cutter coy. Mason membeli stone,
clay, dan berbagai jenis batu lainnya. Lalu menjual brick, terakota, glass terakota, dan quartz block. Quartz biasanya diperoleh dari nether, tetapi Mason membuatnya tersedia melalui trading. Villager ini sangat berguna bagi builder karena menyediakan blok dekorasi dalam jumlah besar tanpa mining panjang. Dengan stone farm atau cobblestone generator, player dapat mengubah batu menjadi emerald sekaligus memperoleh material bangunan premium coy. Shepherd Workstation Loom coy. Shepherd membeli wool dari berbagai warna, lalu menjual karpet, banner, bed, dan painting. Dengan membuat sheep farm, player bisa menghasilkan wool massal yang dapat ditukar menjadi emerald. Shepherd sangat cocok untuk pemain yang fokus pada dekorasi base. Thread warna-warni dari Shepherd mempermudah pembuatan proyek bangunan besar tanpa harus mewarnai wool secara manual satu persatu coy. Toolsmith Workstation Smithing Table coy. Toolsmith menjual pickaxe, axe, hoe, dan shovel dari iron hingga diamond dengan enchantment acak. Villager ini membeli coal dan iron ingot sebagai sumber emerald. Kehadirannya memungkinkan player memperoleh alat mining berkualitas tinggi tanpa crafting manual atau enchanting panjang. Toolsmith sangat membantu mempercepat progres eksplorasi dan mining karena alat kuat bisa diperoleh hanya melalui trading rutin. Weaponsmith Workstation Grindstone coy. Weaponsmith menjual sword dan axe dari iron hingga diamond, sering dengan enchantment acak. Villager ini membeli coal, iron ingot, dan flint. Dengan Weaponsmith, player dapat memperoleh senjata kuat secara konsisten tanpa bergantung pada loot atau enchanting table. Dipadukan dengan Toolsmith dan Armorer, Weaponsmith melengkapi set perlengkapan tempur lengkap yang sepenuhnya renewable melalui sistem trading villager. Unemployed, ini adalah villager normal yang belum punya pekerjaan, tapi masih bisa diberi pekerjaan coy. Mereka biasanya muncul tanpa blok kerja di dekatnya atau kehilangan workstation sebelumnya. Jika kamu menaruh salah satu job block di dekat mereka seperti lectern, komposter, blast furnace, dan lain-lain, villager ini biasanya langsung berubah menjadi villager berprofesi dan mulai trading. Jadi unemployed villager sebenarnya sangat berguna karena bisa dibentuk sesuai kebutuhan trading hall kalian. Nitwit adalah villager dengan baju hijau yang terlihat sama seperti villager biasa, tetapi tidak bisa bekerja sama sekali coy. Nganggur parah nih orang. Mereka tidak bisa mengambil job block, tidak bisa trading, dan tidak bisa diubah menjadi profesi apapun coy. Satu-satunya fungsi mereka hanya sebagai penduduk desa yang nganggur dan untuk membantu proses breeding villager. Karena tidak bisa bekerja, banyak player menganggap Nitwit sebagai villager paling tidak berguna dalam sistem ekonomi desa. Ya emang gak berguna. Dan itulah semua jenis villager yang ada di Minecraft. Kalau ada yang salah atau kurang, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa bernafas. Like, subscribe juga oi.